Apalagi bukan hanya Islam, tapi di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu nikmat yang luar biasa. Udah Islam dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian agenda yang kedua di usia 40 tahun, mengingat jasa orang tua yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Betapa Masya Allah apa yang dilakukan oleh orang tua buat kita nggak akan pernah kita bayar. Kita balas juga nggak bisa. Kita cuma bisa mengembalikan, bukan membalas. Maka semoga Allah mudahkan ibu bisa membahagiakan orang tua. Ya, Hasan Al-Basri pernah ditanya, Syekh, aku ingin baca Quran, sedangkan ibuku pengen makan malam. Apakah aku baca Quran atau nemani ibuku makan malam? Maka kata Syekh, temani ibumu makan malam, buat dia bahagia. Itu lebih baik daripada pahala haji yang kedua, alias haji sunnah. Melihat wajah orang tua adalah kebaikan, kata beliau. Oleh karena itu, kalau yang masih hidup, ya diurus. Nggak ada sholat birrul walidain, nggak ada. Ada ibu-ibu ngerjain sholat di Mekah. Sholat apa, Bu? Sholat birrul walidain. Sholat berbakti sama orang tua. Lah orang tua masih hidup disolatin. Jadi kalau berbakti sama orang tua masih simpel, diurus. Ya. Ada lagi yang orang tuanya diajak ngaji, Masya Allah, luar biasa itu. Orang tuanya dibawa ke pengajian, ibu-ibu yang dikursikan yang dibawa bawaan, siapa anaknya ya? Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, agenda yang ketiga, fokus memperbanyak amal saleh. Maka di sini dibilang apa? Wan a'malan salih tardahu. Agenda yang ketiga di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 adalah agar aku mengerjakan amal saleh yang kau ridhoi. Maaf ya, kalau orang masih muda beramal saleh itu mah luar biasa. Ada anak gengsi di sini. No, dia anak gengsi. Nih satu lagi. Ada yang apa? Ya. Jadi kalau anak gengsi soleh itu luar biasa. Kalau ibu soleh usia begini emang waktunya. Jangan suka salut sama orang, emang waktunya, Bu. Kan kadang-kadang kita suka begini, ibu itu bagus ya, solehah banget. Padahal usianya udah 65, emang waktunya dia soleh. Emang mau kemana, Bu? Gem. Ya. Jadi kadang-kadang kita suka suka muji emang orang yang emang waktunya. Kayak bapak nih ke masjid, emang waktunya. Ya. Tapi kalau anak muda ke masjid, Masya Allah, itu yang luar biasa. Ya, makanya di usia 40 ini, yuk memperbanyak amal saleh. Makanya ada satu doa bagus, boleh ikutin saya. Nanti saya kasih panitia. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa gfirli. Artinya begini, Allah maksir mali, perbanyak hartaku. Ya, tua punya harta enak. Ya, bisa sedekah. Ya, bisa wakaf, persiapan buat dia. Wa waladi, perbanyak keturunanku. Ada nenek-nenek kagak mau baca doa. Nanti saya hamil lagi, Pak Ustaz. Ya, keturunan ini kan bisa jadi cucu, ya
bisa jadi anak asuh yang dia biayai. Kan banyak tuh anak-anak di Yaman dibiayai oleh para muhsinin, ya, di Darul Hadis, di Universitas Madinah. Kemudian wabalik li fi ma'ataitani, berkahi apa yang kau kasih. Pokoknya yang dikasih sama Allah berkah. Dapat mobil berkah. Berkah itu apa, Bu? Bertambahnya kebaikan. Punya tas berkah. Ya, pokoknya dikasih apapun oleh Allah berkah. Nah, ini yang penting, Bu. Wa atil hayati ala ta'atik. Panjangkan usiaku dalam ketaatan. Jadi panjang umur tuh boleh minta, Bu, tapi dalam ketaatan. Ngucapin semoga panjang umur tuh boleh, cuman bukan pas ulang tahun. Paham nggak? Saya misalnya ngomong sama ibu-ibu, semoga yang ada di sini panjang umur dalam ketaatan. Boleh. Tapi bukan pas ulang tahun. Lo pelit amat lo ngucapin doa. Ya. Lagian makan ulang tahun maka gak ada. Tapi kalau ngucapin panjang umur boleh, cuma dalam ketaatan. Wa'atil hayati ala ta'atik. Nah, ini yang penting. Wa ahsin amal. Perbagus amalku. Jangan sampai tua amalnya standar. Tua mah sudah harus nambah amalnya. Doa-doanya sudah lebih baik, lebih bagus. Makanya saya selalu ngajarin, kalau doa lagi sholat, jangan subhana rabbil a'la aja. Tambahin, Allahumma gfirli zanbi kullahu. Artinya, ampunilah dosaku semuanya. Dikau wa jillahu, yang besar dan yang kecil. Awalahu wa akhirahu, yang awal dan yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu hadis dari Muslim. Dari Abu Hurairah, doa sujud. Nah, ibu ngapa sih dari dulu sebentar bil alam mereka ganti-ganti. Tas ganti. Jilbab apalagi setiap pengajian ada yang jual beli. Tapi doa sujud itu aja. Bu, Nabi begitu di usia tua, sebelum meninggalnya, doa sujudnya apa? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma. Kenapa ngamalin Al-Quran surat terakhir? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Itu kan surat terakhir turun sebelum Nabi meninggal. Makanya ibu-ibu harus nambah. Bukan hanya panjang, nambah. Doa sujudnya sudah nambah. Kalau tahajud kan Nabi bacanya apalagi ruku sama sujud. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriyati wal azamah. Ini mau tahajud kayak mau apa kayak subhanallah bil azim, kagak nambah-nambah. Ya, ada apa tadi? Ada perubahan, ada tambahan. Harus lebih baik. Apalagi masalah doa. Ya, nanti doanya saya kirim ke admin. Ya, biar ibu-ibu bisa koleksi. Ya, dan ibu-ibu berdemen banget koleksi doa. Ya, setiap dikasih tahu, Pak Ustadz catat. Udah begitu dilihat di rumah udah 5 kali nyatet ya. Ya, kagak jamal ya. Emang doyan banget. Ya, tuh doa tuh. Ya, supaya apa tadi? Bukan hanya panjang umur, banyak harta, banyak keturunan, ada perbaikan. Yang terakhir ini yang paling penting. Waghfirli, ampuni dosaku. Ya, nanti dihafalin ya. Dibaca. Doa sujud juga sama. Sudah layak, Bu, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
apalagi di usia-usia tuh tua. Makanya kalau nggak hafal, dia lagi sujud, ruku baca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Apalagi ibu-ibu kalau yang sebelum salam bisa baca doa ini nih. Habis wamin fitnatil masihid dajjal. Nah, Nabi masuk ke masjid, ada orang baca doa ini bu sebelum salam. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Apa Nabi bilang bu? Allah mengampunimu, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu. Bayangin bu, yang ngomong begitu siapa? Nabi. Makanya saya kalau lagi sholat baca itu tuh nggak cuman bayangin malaikat datang bilang apa tadi? Allah mengampunimu, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu. Coba ibu saya tanya, ya, yang udah tua dah, ya, nih kerudung hijau. Mati kan ada dua ya caranya, mati mendadak, sama mati sakit dulu. Ibu mau yang mana? Hah? Kalau mendadak biasanya irit biaya. Ya kan? Ya, kata pakai rumah sakit. Cuman yang ditinggalin lebih kaget. Kalau sakit dulu biaya banyak. Tapi yang ditinggalin agak ridoan dikit. Mau yang mana, Bu? Cukup gampang jawabnya begini bu, yang penting sudah diampuni dong, simple. Mau mendadak ke, lagi main pedal, cemes, bolanya masuk ke mulut, mati, nggak apa-apa, yang penting sudah diampuni dosa. Kan banyak yang mati lagi olahraga, lagi tidur, nggak apa-apa, yang penting sudah diampuni. Makanya kita kumpulin itu amalan-amalan yang menyebabkan ampunan. Nanti kapan-kapan kalau ketemu lagi kita bahas tuh amalan-amalan penyebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang tadi doa sebelum salam. Ya, ada yang udah hafal? Apa yang tadi saya omongin? Ada yang ngaji sama istri saya biasanya udah hafal itu tuh. Tapi nggak ada hadiah ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Persis kayak Al-Ikhlas, Bu. Lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira li dzunubi innaka antal ghafurur. Maaf Ibu, jangan cuma menang hijrah lama. Saya ketemu sama bapak-bapak, katanya hijrahnya 20 tahun. Luar biasa Bu, hijrah 20 tahun. Lalu saya tanya, doa sujud apa? Subhanallah, Pak Ustaz, Masya Allah. Hijrah 20 tahun. Doa sujudnya masih Subhanallah. Jadi apa yang nambah? Celana cingkrang. Jadi apa yang nambah? Istri. Tapi doa-doa yang lain kagak nambah. Ingat, wa ahsin amali, perbagus amalku. Ya, maka mudah-mudahan karena doa ini Masya Allah, doa itu tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka kita berharap di usia tua ini bukan hanya menambah amal, tapi memperbagus amal dan memperbanyak doa. Tapi poin yang keempat, agenda yang keempat, mulai serius memikirkan kualitas anak dan keturunan. Ya, jangan sampai kita soleh sendiri, anak kagak. Dan perhatikan. Yang kelima, taubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita mati belum taubat. Firaun aja taubat kok. Cuman sayangnya sudah sampai tenggorokan, gak diterima taubat. Yang keenam, Muslim yang istiqomah.
menjadi orang muslim sampai akhir hayat. Inilah 6 agenda di dalam Al-Quran surat An-Nur Al-Ahqaf ayat 15 untuk orang yang usianya sudah 40 tahun. Ibnu Katsir berkata, siapapun yang telah menginjak usia 40 tahun harus memperbaiki taubat dan bertekad tidak mengulangi lagi kesalahan serupa. Nabi SAW bersabda, Allah telah menyampaikan puncak dalam pemberian uzur kepada orang yang diakhirkan ajalnya mencapai umur. Apa maksudnya? Gak ada alasan orang 60 tahun ngomong begini, Bu. Kok baru tahu? Gak ada alasan orang usianya udah berapa tadi? 60 tahun, tapi baru tahu kewajiban-kewajiban. Oh, itu haram ya? Kirain kagak arah. Gak ada alasan usia 60 tahun tapi dia tidak paham tentang syariat. Makanya mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan. Bukan hanya taat aja tadi, perbaikan. Bahkan diampuni dosa-dosanya. Ya. Allahumma aksir mali wa waladi. Sekali lagi, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa gfirli. Baik, mudah-mudahan bisa dihafalin ya, bisa dibaca antara azan dan qomat sambil ngapalin dah. Ya, kan susah Ibu kalau bacanya sebelum salam karena belum hafal. Nah, baca antara azan dan qomat sepertiga malam, insya Allah lama-lama hafal. Tapi sekarang kita akan membahas gimana agar usia 40 tahun ini bukan hanya agenda-agenda yang sudah saya sebutkan, tapi bagaimana cara jalan-jalannya agar di usia 40 tahun ini lebih produktif. Yang pertama, renungkan umur bukan pemberian cuma-cuma. Nabi SAW bersabda, la yazalu qadam ibnu Adam hatta yus'al Allah an khams. Tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat dari sisi rohnya sehingga ditanya tentang 5 hal. 1, tentang umurnya dalam apa ia gunakan. Jadi nanti Ibu akan ditanya 1, apa tadi? Umur. Coba kalau saya tanya ya Bu, kira-kira umur Ibu habis buat apa tuh? 40 atau 50? Ya Allah, banyak kurangnya. Banyak salah. Kan banyak Bu yang baru kenal tauhid, baru kenal sunnah, baru taubat di usia-usia belakangan. Maka mudah-mudahan Allah maafkan. Ya, maka persiapkan lebih baik akhir yang baik daripada awal yang baik tapi akhir yang buruk. Alhamdulillah dikasih kesan. Covid selamat, alhamdulillah. Lewat lagi, apa banyak sekali musibah yang sudah kita lewatkan. Maka ini adalah suatu kesempatan. Yang kedua, ditanya lagi Bu, masa muda dalam apa ia habiskan? Ini mah skip kayaknya. Skip ini mah. Skip ya Allah, skip. Masa muda Masya Allah. Banyak hal-hal yang kita buang. Maka semoga masa tua ini jangan sampai kita buang. Maka kata Ibnu Jauzi, di antara sebab manusia tersesat di usia tua apa Bu? Kebiasaan masa muda yang dia bawa di usia tua. Lagi muda biasa kagak sholat, dibawa lagi ke usia tua.
Emang saya tanya Bu, ibu-ibu sakit yang ibu derita sekarang, emang gara-gara ibu makan kangkung sekarang rematik muncul? Penyakit yang muncul sekarang gara-gara apa? Kebiasaan di masa lalu. Jadi lu makan durian, ya, sentrem, iya benar, hati-hati. Termasuk dosa masa lalu di bawah usia tua, ini menyebabkan orang tersesat. Maka hati-hati ya, agbanna man dhanna fi ahli safarihi wa qad qaraba al-manzil, kata Ibnu Qayyim. Manusia yang bodoh adalah dia tersesat di akhir perjalanan padahal rumahnya sudah tampak dari kejauhan. Nanti Bu, ini bagus buat status nih Bu. Saya ulangi, manusia yang bodoh adalah dia tersesat di akhir perjalanan padahal rumahnya sudah nampak dari kejauhan. Itu rumah saya, malah belok dia. Surga ada di depan mata, malah belok. Hati-hati ya, kunci supaya nggak tersesat tuh menuntut. Ada ibu-ibu di usia tuanya nggak sholat, padahal dia sholat wajib. Tapi begitu di usia tua dia nggak sholat. Kenapa? Setiap sholat kencing, setiap sholat Kalau dia menuntut ilmu, Ustaz akan kasih solusi. Gimana caranya? Orang yang suka kencing beser terus menerus, ada solusinya. Ada orang sholat duduk, padahal dia bisa berdiri. Kenapa saya kalau bisa sujud Pak Ustaz? Ya kalau kagak bisa sujud tapi bisa berdiri, bisa ya diri harusnya. Nanti pas sujud kagak bisa baru duduk. Dia kira satu paket. Kalau kagak bisa sujud ya berarti duduk semua Pak Ustaz. Maka hati-hati, tersesat di usia tua. Salah satunya sebabnya apa tadi? Bodoh. Gak mau menuntut. Maka alhamdulillah ini fasilitas yang Allah kasih. Para ustadz banyak. Sampai ibu-ibu kajian pagi, siang, sore, luar biasa. Ya, semoga ini jadi apa? Jadi wasilah keselamatan. Terus apalagi yang ditanya nanti, hartanya dari mana dan untuk apa? Yang terakhir apa Bu? Apa yang dia amalkan dari ilmu yang dia ketahui. Hati-hati ya, banyak menuntut ilmu tapi nggak ngamalin. Kata Syekh Utsaimin, kalau ada orang yang menuntut ilmu tapi jelek akhlaknya, berarti nggak manfaat ilmunya. Ya, baik. Inilah poin yang pertama. Cara, jalan agar kita bisa memaksimalkan 6 agenda di usia 40 tahun. Yang pertama apa tadi? Renungkan umur bukan pemberian cuma-cuma. Berarti umur akan kita pertanggungjawabkan. Masalah-masa lalu bodoh amat. Yang penting akhirnya. Karena innamal a'malu bil khawatim, amal itu bagaimana akhirnya. Cuma masalahnya akhir ini harus dimulai. Harus renungkan berapa umur kita, berapa banyak yang sudah kita perbuat, berapa seringnya kita melakukan amal-amal tersebut. Maka semoga di usia ini masih ada kesempatan. Apalagi mudah-mudahan kita bisa ketemu Ramadan. Sebentar lagi loh, nggak nyangka. Tiba-tiba udah nyampe 4 bulan lagi, 3 bulan lagi, 2 bulan lagi. Bahagia banget kalau bisa sampai bulan Ramadan. Yang kedua, yang pertama itu poinnya Bu, renungkan umur bukan pemberian cuma-cuma. Ya, itu poin yang pertama.
Abad kan terakhir itu amal. Kan harta dari mana dan untuk apa? Jadi harta itu nomor 3 dari mana dan untuk apa? Nomor 5-nya apa tadi? Ilmu yang dia ketahui. Baik, ibu sekalian muliakan Allah, kita masuk jalan yang kedua. Maka ini poin nomor 1 itu tafakur, ibu, tafakur, renungi. Ya Allah, udah 55, sholat masih gitu aja. Ya Allah, udah 65, bukan amal bertambah, malah penyakit bertambah. Ya Allah, udah usia segini, baca Quran masih belum lancar. Maka butuh tafakur, renungkan. Ya, jangan sampai usia 60 tapi belum ngerti tentang syariat, belum paham. Tapi yang kedua, jalan yang kedua adalah memaksimalkan 6 agenda di usia 40 tahun. Renungkan perjalanan yang jauh membutuhkan bekal dan persiapan. Ibu kalau safar ke Jawa, ke Sumatera, pulang kampung, butuh bekal? Butuh banget. Apa aja disiapin? Apalagi duit. Padahal ibu bakalan balik lagi. Ibu pesen tiket juga kan apa? Tiket berangkat dan tiket pulang. Tapi nanti ibu cuma beli 1 tiket. Tiket berangkat doang. Nggak ada tiket balik. Apa tuh? Meninggal. Nggak ada teman. Nggak akan bawa baju-baju yang ibu punya. Apalagi bros. Yang ibu bawa cuma kayak kapak. Nggak ada kantongnya lagi. Maka renungkan perjalanan yang jauh membutuhkan bekal persiapan. Nggak ada di map. Coba cek di map. Alam barzah. Adanya di Quran dan hadis. Maka renungkan nanti kita akan melakukan perjalanan jauh. Perjalanan yang nggak bawa teman, hanya bawa amal. Perjalanan yang nggak ada kembalinya, cuma ada tiket berangkat aja. Maka perjalanan inilah yang akan kita tempuh semuanya nanti. Bahkan orang tua kita sudah mendahului perjalanan ini. Maka ada seorang ulama namanya Habib bin Isa Al-Farisi. Beliau mengatakan, ada bu? Ada di makalahnya? Sungguh aku akan pergi dengan perjalanan yang belum pernah sejauh itu. Aku akan menelusuri jalan yang belum pernah sama sekali aku menelusurinya. Betul? Aku akan berkunjung menuju kekasihku Allah yang belum pernah sama sekali aku melihatnya. Dan aku akan melihat kedahsyatan yang belum pernah aku saksikan yang seperti itu. Ini perjalanan yang belum pernah sama sekali. Kalau ibu saya tanya, ibu pernah ke Taif? Pasti ibu bisa cerita. Ibu pernah ke sono, ke Palembang? Pasti orang Palembang pernah cerita. Kagak cerita juga ada. Tapi ketika ibu ditanya tentang alam barzah, tentang alam kubur, tentang hari kebangkitan, itu semuanya hanya ada di Quran dan hadis. Makanya ini perjalanan yang sangat jauh. Maka kalau kita pulang kampung saja butuh bekal, gimana perjalanan yang tidak pernah kita kembali lagi, maka butuh bekal sebanyak-banyaknya. Maka inilah kesempatan
Yuk, kumpulin bekal sebanyak-banyaknya. Cari amal jariah yang akan mengalir terus walaupun kita sudah mati. Didik anak-anak yang saleh agar anak-anak ini menjadi umur kedua buat kita. Kita udah mati, tapi anak melanjutkan kebiasaan baik dari ibunya dan orang tuanya. Contoh, nyuruh anak ke masjid. Masya Allah, dalam kitab Shalatul Mu'min, orang yang ke masjid itu sholat berjamaah, pahalanya kayak haji, sholat sunnahnya kayak umrah. Ibu punya anak laki, ibu motivasi ke masjid. Anggap anaknya satu, laki. Berarti dia sholat 5 waktu. Berapa kali haji itu? 5 kali haji. Terus dia sholat qobliyah ba'diyah di masjid. Karena gak sempet di rumah. Berapa kali umrah? Ibu di akhirat mendapatkan pahala dari perjuangan ibu mendidik anaknya. Ya, maka jangan sia-siakan. Anak kita itu adalah umur kedua kita. Anak adalah hasil dari usaha kita. Kenapa? Karena kita butuh bekal sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Hasan ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha falyanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ibu udah mulai mikir nih, Bu. Apa yang ibu sudah perbuat buat hari esok? Buat akhirat. Sedekah ibu sudah berapa sering? Sholat ibu sudah berapa baiknya, berapa bagusnya? Doa ibu sudah berapa banyak yang dipanjatkan? Sholat kita, sunnahnya sudah berapa sering kita lakukan? Maka hendaklah kita memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Kemudian Allah berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat apa, Bu? Al-Hasan ayat 18. Yuk kita lihat tafsirnya. Apa kata Ibnu Katsir? Beliau mengatakan surat Al-Hasan ayat 18 ini apa maksudnya? Hisablah diri kalian sebelum dihisab. Perhatikanlah apa yang sudah kalian simpan dari amal saleh untuk hari kebangkitan serta yang akan dipaparkan kepada Rabb kalian. Banyak di antara kita punya planning buat anak-anakku. Padahal anak baru lahir. Nanti kita masukin ke UI yang baru lahir. Planning luar biasa. Ya, lagi rame nih bisnis yuk. Sering kita punya planning yang luar biasa untuk dunia. Punya enggak kita planning buat akhirat? Ya, maka persiapkanlah. Hisablah diri kalian sebelum kita dihisab. Maka falyanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita memperhatikan apa yang sudah kita perbuat buat hari esok nanti. Maka yang terpenting harus kita persiapkan. Nomor 1, Bu, tauhid. Nomor 1 apa? Tauhid. Ini yang paling penting. Kenapa Pak Ustadz ini paling penting? Percuma ibu beramal kalau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau kalian syirik, hilang apa yang telah kalian kerjakan. Percuma. Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, punya travel kali dia. Tapi ke dukun member, cek hodam rutin, hilang amalannya. Maka tauhid itu kata Hasan Al-Basri kayak apa? Kayak pohon. Tauhid itu kayak pohon. Sedangkan sholat, puasa, zakat, sedekah, sholat, sunnah,
Apapun yang ibu kerjakan amal ibadah itu kayak buah. Apa artinya buah kalau pohonnya ditebang? Paham Bu? Apa artinya buah kalau pohonnya ditebang? Busuk tuh buah. Gak ada artinya buah. Karena pohonnya ditebang. Apa pohon di sini Bu? Tauhid kepada Allah. Maka tauhid ini kayak jantung. Jantung sehat, insya Allah semua sehat. Maka ibu-ibu sekalian yang muliakan Allah, kita penting mempersiapkan apa yang sudah kita apa yang penting harus persiapkan apa yang akan kita raih nanti di akhirat. Memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Penting yang harus kita persiapkan nomor satu apa tadi? Tauhid. Maka ibu-ibu sekalian yang muliakan Allah, bapak-bapak sekalian yang muliakan Allah, belajar tauhid. Jangan sampai hari gini ibu ngadain hajatan tapi pakai tanggalan. Saya sampai ketemu orang nikahan. Nikahan makan orang yang umum hari apa Bu? Sabtu Ahad. Kenapa Sabtu Ahad? Suka balik modal. Lah ini nikahan Rebo. Saya tanya kenapa nikahan Rebo? Sesuai dengan tanggalnya. Gak boleh saya nikah hari ini karena gak sesuai tanggalnya. Kan ada orang nikah begitu. Maka tinggalkan kayak begitu. Jangan sampai hari gini masih percaya nabrak kucing, bawa siang, nabrak orang kabur, nabrak kucing berhenti. Kenapa? Nanti bisa siang. Jangan sampai hari gini kita masih percaya dengan ramalan-ramalan. Banyak bab tauhid yang harus dipelajari. Sampai-sampai Bu, ya ibna Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataya, summa lakitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qarabiha maghfirah. Hai anak Adam, andai engkau datang ke hadapanku dengan dosa sepenuh bumi, tapi kau datang ke hadapanku tidak ada syiriknya, tidak syirik menyekutukan Allah, la ataituka bi qarabiha maghfirah. Aku ampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Apa maksudnya? Makin bagus tauhidmu, makin banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Puasa Senin Kemis. Puasa Nabi Daud. Tapi ternyata dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ada ibu-ibu tahajudnya rajin, Senin Kemis rajin, dapat WA dari temannya, sebarkan WA ini kepada 10 orang. Kalau Anda tidak menyebarkannya, Anda akan celaka. Dia cari 10 orang, Bu. Padahal tahajud rajin, puasa rajin, sedekah banyak, tapi akidahnya lemah. Itu syirik loh, Bu. Itu tatayur namanya. Tatayur itu apa? Menganggap sesuatu itu bahwa siap. Kan banyak masih ada aja ibu-ibu. Walau nggak boleh bercanda kalau kesyirikan mah. Kenapa ya? Gue gatel banget ya. Gatel banget ya. Orang kan kalau gatel gitu bagus berobat. Panok kali. Ini mau kanker, oh mau dapet duit. Nggak ada kayak gitu. Nggak boleh. Maka penting mempersiapkan apa yang kita persiapkan untuk hari esok. Nomor 1 adalah apa tadi? Tauhid. Gak ada dosa yang paling besar kecuali syirik. Hati-hati. Hari gini masih percaya angka 13. Hari gini masih percaya angka 4. Hari gini masih aja ada orang yang percaya dengan yang namanya minta sama orang mati. Naudzubillah. Yuk persiapkan apa yang kita akan apa tadi
Karena kita butuh perjalanan ini akan jauh dan butuh bekal yang sangat banyak. Maka bekal yang paling bagus apa tadi nomor 1? Tauhid. La ilaha illallah. Dosa besar yang paling besar adalah syirik. Maka jangan sampai ibu-ibu kan, ya Allah Bu, ibu mah rajin banget, benar Pak. Sampai saya punya ibu yang kalau sholat tahajud bisa 200 ayat. Baca Qur'annya luar biasa. Ibu-ibu mah rajin banget. Alhamdulillah. Tapi percuma rajin kalau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban sholat berjamaah buat siapa? Buat laki-laki. Coba kalau ibu-ibu diwajibin banget. Habis dikuasai masjid sama dia. Azan itu kan diampuni dosanya sejauh suaranya. Coba kalau ibu-ibu dibolehin Pak. Bobik dia sendiri dari rumah. Tapi sayang, rajin ibadahnya. Saya kaget juga dengar ibu-ibu yang katanya udah kajian, tapi tiap akhir tahun nanya ke dukun, nanya ke paranormal, nanya ke orang pintar, gimana nasib saya di 2027 nanti. Nauzubillah. Ya, lewat jalan tol serem masih numpang-numpang. Anak kambing mau lewat, ibu dan anak orang jadi anak kambing. Kayak gini rame, Bu. Saya pernah ketemu sama bapak-bapak. Dia jadi imam 20 tahun. Jadi imam masjid. Walaupun sebenarnya dia nggak layak jadi imam. Tapi karena dia yang bangun masjid, dia yang peloporin, akhirnya orang kagak enak geser dia. 20 tahun. Setiap Idul Adha dia sembelih 40 ekor. Kita paling nyembelih 1, 2. Dia sampai 40 ekor. Like dong Bu, like kita, subscribe. Tapi begitu dia ngomong begini, di depan saya dia ngomong, kok kuat banget Pak, bisa nyembelih sampai 40 ekor. Ya sebelum nyembelih saya minta tolong dulu sama Karuhun. Minta tolong dulu sama nenek moyang. Langsung kita unlike. Langsung kita blokir. Sayang banget, imam 20 tahun. Setiap Idul Adha nyembelih 40 ekor. Tapi ternyata dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati Ibu ya. Ya. Baik. Itu persiapan yang kedua. Hendaklah kita memperhatikan bahwa perjalanan ini butuh apa tadi Bu? Bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah tauhid. Takwa itu ya tauhid Bu. Takwa itu kan jalanin perintahnya. Apa perintah Allah yang paling hebat? Tauhid. Apa dosa yang Allah larang? Syirik. Yang ketiga, apa yang butuh kita persiapkan untuk di usia 40 tahun ini? Jangan tunggu besok untuk beramal. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Bu, kalau mau melakukan sesuatu, kalau bisa cepetan dah. Jangan nungguin nanti. Faiza hamamta bi sadaqatin aw bi birrin aw bi amalin salih fa'ajjil mudiyahu min sa'atihi min qabli an yakuna bainaka wa bainahu syaitan. Kalau ibu pengen sedekah, pengen beramal soleh, buruan sebelum setan datang menggagalkan rencana Anda. Ngapa sih sedekah nungguin Jumat? Kalau malaikat mautnya datang Rebo gimana Bu? Kenapa sih umroh nungguin musim? Musim dingin, cengeng amat.
Ustaz, umroh winter gak? Summer Bu, panas. Sebelum winter dia mati. Siapa yang tahu apa yang terjadi besok? Dan gak ada yang tahu di ayat di Tamut Anda mati di mana, gak ada yang tahu. Masya Allah, winter dia berangkat umroh, mati di Madinah. Idaman banget Bu. Jadi kita lagi belajar sekarang, jangan tunggu besok. Nanti ya. Tahu-tahu mati. Saya punya cerita. Saya dulu pernah umroh sama bapak-bapak namanya Pak Ibrahim. Dia sebenarnya umroh duit dia, tapi anaknya ngelarang Bu. Jangan Pak, jangan umroh, nanti aja haji. Berangkat tak. Qadarullah, dia grup Ustaz A, saya Ustaz B. Saya berangkat sama jamaah duluan umroh. Maksudnya duluan, beda 1 jaman lah, dia belakangnya. Bu, sampai di Ka'bah kita tawaf, kita sa'i. Yang paling berat apa? Yang paling berat kan sa'i ya. Capek sa'i mah. Kalau umroh mah kita ngikutin aja. Begitu sa'i, pengen tahlul kan? Apa yang kebayang Pak kalau habis umroh? Mandi air botol, mandi air hangat, tidur. Begitu saya belum tahlul, qadarullah. Begitu nanti di hotel lah saya tahlul botak. Begitu sampai hotel saya lihat Pak Ibrahim lagi duduk di ruang tamu. Saya tanya, lah Bapak udah selesai? Kan saya duluan, harusnya saya duluan. Bapak belakangan. Bapak udah selesai? Belum Pak Ustaz. Saya lagi tawaf, batal. Terus ya saya wudhu. Terus saya cari Ustaznya, kagak ada. Terus Bapak, kan kalau kita mah begitu, kita tawaf aja sendiri ya. Kita lanjutin. Terus Bapak, bisa balik aja pulang. Dia pulang Bu, tawafnya dia tinggalin. Saya kan pengen tidur Bu, ngantuk. Tapi ini bapak-bapak kalau nggak selesai takutnya dia buka ihram lagi. Ya udah dah, saya anterin dia tunggu tawaf lagi. Saya niat tawaf sunnah. Alhamdulillah, doanya cuma Robbi habli minas sholihin, itu aja dia. Sampai saya bilang, ganti apa Pak? Itu baik. Yang apanya itu doang. Sa'i, saya enggak dong. Ya gimana mau sa'i? Orang saya, kan saya mah udah. Ini dia, saya cuma duduk di tengah, liatin aja. Oh ada. Aja dah. Ya. Habis sa'i, pulang. Saya ditraktir sama dia botak bar. Pas Kamis kita pulang ke Jakarta. Sampai di sini Jumat malam. Pokoknya malam Jumat. Dia disambut sama keluarganya. Termasuk anaknya yang ngelarang dia berangkat umroh, haji aja nanti. Dia sholat witir, dia minum zam-zam. Selanjutnya Allah panggil dia. Coba kalau dia diikutin anaknya, nanti aja Pak Haji, nggak akan pernah ada umroh, nggak akan pernah ada haji. Maka kalau kita pengen berbuat baik, mau melakukan amal, segera. Gak usah nungguin Jumat. Kalau dapat juga Jumat, alhamdulillah. Ada bapak-bapak pengen sedekah ke saya buat pesantren 500 juta, senang banget saya Bu. Tapi Jumat ya Pak Ustaz. Saya kan bingung Bu, saya lihat cek Senin, alhamdulillah masih ada tulisan online, berarti masih hidup ya. Saya tanya ibunya, Bu, Bapak sehat Pak Ustaz, alhamdulillah hidup, gitu loh. Saya takut Rabu mati, nggak sempet, alhamdulillah sempet dia Bu sedekah pas
Jumat dia kasih 500 juta. Masya Allah sekarang pesantrennya hafiz Quran banyak. Coba kalau dia nggak sempat, nggak akan ada pahala dari para hafiz Quran buat dia. Inilah Bu, kalau kita mau melakukan kebaikan, segera. Biasanya rencana itu cuma nanti banyak. Apalagi mau amal soleh. Ya, saya nanti Pak Ustadz akan berbakti sama suami kalau suami udah benar. Nggak ada istilah begitu. Ibu-ibu kan suka begitu, Bu. Bu, kalau ibu pengen masuk surga dari pintu mana saja ibu mau? Jaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat sama suaminya. Suami yang gimana Pak Ustadz? Selama suami ibu nyuruh dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, turut. Gak usah balikin. Suami yang gimana Pak Ustadz? Sampai ada pertanyaan yang gak pantas dari seorang ibu-ibu. Apakah suami yang gajinya di bawah UMR harus ditaati Pak Ustadz? Penghinaan. Jadi ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau pengen ingat loh, suamimu itu surgamu dan neraka. Puas di bapak-bapak di sini yang ada bini. Suamimu adalah surgamu, suamimu adalah neraka. Gak usah pakai tapi, suami nyuruh ngambil ayam pakai ngegas. Entah ya Bu, apa? Apa? Ya. Jadi kalau kita memang bisa lakukan. Bakti sama orang tua, lakukan. Jadi poin yang keberapa Ibu? Jangan tunggu besok untuk beramal. Surat apa? Luqman ayat 34. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sesungguhnya angan-angan adalah modal utama orang-orang yang bangkrut. Tuh orang bangkrut begitu Bu. Sampai ada ibu bilang sama saya, Ustaz, saya nanti pakai hijab kalau udah 40 tahun. Bu, sampai suaminya saya bilang, kenapa? Suami saya bolehin saya pakai hijab 40 tahun nanti Pak Ustaz. Terus kata suaminya dengan belagu dia ngomong begini, selama dia nggak pakai hijab saya yang tanggung dosanya Pak Ustaz. Saya lihat hari ini, berarti ini kalau nggak salah dia ini udah lebih dari 40 tahun, mungkin 45. Saya lihat di Facebooknya, Instagramnya, masih tetap nggak pakai jilbab. Dia tunda, akhirnya jadi kebiasaan, jadi santai dia. Itulah modal orang-orang bangkrut. Pengen berubah tapi pakai nanti. Pengen sedekah? Nanti. Pengen tobat apalagi? Nanti. Akhirnya gak ada kesempatan buat dia. Maka inilah orang-orang yang tadi bangkrut. Yang mau beramal, tapi pakai nanti. Sedangkan aja, tidak ada kata nanti. Dia sedang terbahak-bahak di sini. Dia sedang ketawa, kain kafannya lagi diguntingin, disiapin, dimestik. Tapi Abdullah bin Umar berkata, apabila engkau berada di waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Jika berada di waktu pagi, jangan menunda beramal di waktu sore. Gak usah pakai nunggu-nunggu. Yang bisa dikerjain sekarang kerjain. Terakhir di nomor 3 surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta iza hadara ahadukumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla inna kalimatun wa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian pada seorang dari mereka, dia berkata, apa katanya Bu?
Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Inilah penyesalan. Manusia begitu mati pengen balik lagi. Lalu ya amal soleh yang fi matarantu, balikin aku ke dunia. Kalau aku firjiun, balikin aku ke dunia ya Allah. Saya akan beramal soleh. Gak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah berada di alam barzah. Maka sebelum itu datang, yuk apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Yang keempat, persiapan-persiapan kita agar lebih maksimal untuk mencapai agenda di usia 40 tahun. Para salaf dalam melaksanakan ketaatan dan jaga waktu. Bu, penting ibu menjaga waktu-waktu ketaatan. Sahabat Abdullah bin Umar, ketika Abu Hurairah memberitahukan tentang hadis Nabi bahwa orang yang mensolatkan jenazah akan mendapatkan apa, Bu? Satu kirat. Satu kirat itu apa? Pahala yang besar. Dan barang siapa mengantarnya hingga dikubur akan mendapatkan berapa, Bu? 2 kirat. Abdullah belum pernah mendengar hadis itu, lalu ia mengutus seorang untuk bertanya kepada Aisyah. Jadi dia belum dengar Bu hadis itu. Maka dia utus orang tanya sama Aisyah. Maka dia menjawab, benar apa yang dikatakan Abu Hurairah. Ketika utusan tadi telah pulang dan mengabarkan, Abdullah mengatakan, jadi Bu, Abdullah bin Umar ini cross check, benar nggak hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Kata Aisyah, benar. Apa kata Abdullah bin Umar, Bu? Sungguh aku telah menyiapkan kirot-kirot yang banyak. Apa maksudnya? Berapa banyak orang meninggal tapi dia enggak nyolatin. Saya baca dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, sejak dia mendengar hadis ini enggak ada mayit kecuali ada dia di situ. Paham maksudnya? Apa maksudnya, Bu? Balas dendam waktu. Ibu-ibu yang merasa dulu salah, balas dendam sekarang. Waktunya. Bukan balas dendam dalam kesalahan. Dulu saya salah, berarti sekarang saya harus perbaiki. Dulu Ibnu Umar mungkin belum sholat jenazah, maka sekarang saya akan sholat jenazah. Maka sejak saat itu gak ada mayit kecuali Ibnu Umar ada di situ. Apa maksudnya ini hadis ini disampaikan? Pentingnya ilmu dan pentingnya membayar seluruh kesalahan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah salah dan sekarang masih punya kesempatan, ayo bayar. Dulu saya durhaka sama orang tua, sekarang orang tua nggak ada. Wakaf, sedekah, doa, nggak pernah berhenti. Dulu ya Allah, saya lalai dari sholat. Sering banget tinggalin sholat, udah tobat. Jangan ulangi lagi. Perbanyak sholat, sunnah, qobliyah, ba'diyah. Apapun kita kerjakan selama ada dalilnya. Dulu ya Allah, saya pelit banget. Sekarang, saya akan bersedekah. Saya ketemu ibu-ibu yang kerja selama masa mudanya. Tahu sampai mana derajat dia, sampai senior kali, ya, tapi kagak pakai nyaman. Mungkin sampai sekarang Bu semangat banget dia teori kajian, sampai dia nyatet, wah pokoknya masa-masa kerja dia sehingga dia lupa ta'lim. Alhamdulillah dia balas dendam waktu, dia tahsin. Dia ikut kajian ini, ikut kajian tauhid. Pokoknya memaksimalkan diri di usia-usia tuanya. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Maka ibu-ibu yang merasa salah dulu, gak ada kata terlambat untuk balas dendam waktu. Dulu saya begini, sekarang saya akan ganti. Dulu saya syirik, sekarang saya akan belajar tauhid dengan benar. Dulu saya gak tahu hijab itu wajib,
sekarang anak-anak saya harus saya kasih tahu. Baik, ibu sekalian ya kan Allah, ini contoh dari siapa tadi? Abdullah bin Umar. Baru tahu tentang pahala sholat apa tadi? Jenazah. Maka begitu dia tahu berapa banyak kirot yang terlewatkan, maka sejak saat itu kalau ada mayit pasti ada dia. Karena pahalanya besar. Baik. Nomor 5. Menyia-nyiakan kesempatan. Jadi kenapa Bu? Orang udah 40 tahun, udah lebih dari itu, tapi ternyata nggak mau maksimalin diri, nggak mau berubah, dia menyia-nyiakan kesempatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia tertipu dengan dua nikmat. Nikmat apa Bu? As-sihat wal farah. Nikmat sehat dan waktu senggang. Lagi sehat, kakak cekikik. Lagi sakit, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi senggang, bukan kajian, bukan malah maksimalin diri. Begitu lagi sibuk, pengen deh kajian. Hati-hati, terlena dengan dua nikmat ini. Maka kita sering dengar, jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Igtanim hamsan qabla hamsin. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Hidupmu sebelum, sehatmu sebelum, senggangmu sebelum, mudamu sebelum, kayamu sebelum. Malah ada yang nafsirin senggangmu sebelum sibukmu. Di syarahnya begini Bu, mumpung masih di dunia, masih senggang, karena di akhirat nanti kita bakalan sibuk luar biasa. Ya, jadi poin yang kelima, hati-hati menyia-nyiakan kesempatan. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan. Covid selamat. Ada yang meninggal Covid saudara? Ada. Yang apalagi banyak kita lewatin. Ternyata kesempatan ini Allah kasih supaya kita bisa menutupi segala kekurangan dan kesalahan. Kemudian yang keenam, renungkan apa telah datang peringatan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 37, wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairil ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Ibu-ibu, surat apa Ibu? Fatir ayat berapa tadi? 37. Di sini Allah berfirman, awalan mu'ammirkum. Jadi ceritanya Bu, ada orang masuk neraka. Ceritanya ada orang lagi disiksa. Sampai teriak, yastarihuna fiha. Terus dia ngomong begini, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairil ladzi kunna na'mal. Keluarin saya yang saya beramal. Allah bilang apa? Awalam mu'ammirkum. Apakah tidak dipanjangkan umurmu? Kata Ibnu Abbas, umur panjang di sini adalah apa tadi? 40 tahun. Jadi makanya ibu tuh umurnya udah panjang. Kalau udah nyampe berapa tadi? 40 tahun. Jadi orang ini nyesel, pengen balik lagi. Allah tanya, awalam mu'ammirkum. Apakah tidak dipanjangkan umurmu? Yang dengan panjang umur itu harusnya kita berpikir. Maka orang kalau lagi umurnya nambah, mikir. Ada ibu-ibu kemarin nekat banget itu deketin saya. Kan saya 16 Agustus lahirnya, makanya namanya Agus. Datang ibu-ibu, saya deketin. Pak Ustadz, baru kalau pi umri, nekat ibu. Ya, nggak ada. Umur itu harusnya kita berpikir, bukan diselamatin Bu.
Ibu-ibu ini suka ganti kadang-kadang. Makmillah, barakallahu fi umri, apalagi ibu. Ya, banyak diganti-gantinya. Orang kalau umurnya nambah, harusnya dia berpikir. Kasih sama teman ibu, Fatir 37. Biar mikir dia. Terus apa bu? Waja'akumun nadhir, tidak akan datang kepadamu pemberi peringatan. Apa maksudnya bu? Asyik ubah. Kata Ibnu Jauzi, ubah itu kayak azan, kematian itu kayak komat. Tapi kamu belum siap-siap berwudu. Padahal sebentar lagi komat. Paham maksudnya? Ubah udah kayak azan. Saya tanya, azan ke komat berapa lama? 10 menit paling. Berarti yang udah ubah nah, bentar lagi komat. Karena udah mau komat, bagusnya ngapain? Wudu, karena mau sholat. Tapi dia malah belum berwudu, belum siap. Maka asyib adalah ibadah. Asyib adalah peringatan dari Allah. Maka ada orang salah bu, begitu dia ngaca, dia tubah. Apa jawabnya? Ma qaddamta lil Islam. Apa yang kamu perbuat buat Islam ketika kamu sudah berubah? Ibu melihat uban malah ngecerit. Ya, uban. Nyari deh. Nyari apa tuh namanya? Ya, cat rambut dan lain sebagainya. Jadi uban itu bu, satu uban ngapusin dosa, satu uban naik derajat. Uban adalah peringatan. Maka wajah aku menazir, renungkan, apakah sudah datang peringatan? Udah datang bu? Ibu kalau dibuka jipotnya uban habis. Ya, termasuk saya. Dan ternyata uban adalah putusan Allah. Apalagi Pak Ustaz, putusan Allah selain uban sakit, itu peringatan. Apalagi Pak Ustaz, putusan Allah, bu, usia 40 yang kita bahas. Apalagi peringatan Allah, meninggalnya orang-orang terdekat. Ada? Siapa yang terdekat sudah meninggal? Orang tua, saudara, mungkin teman ibu yang biasa barengan. Itu semuanya adalah peringatan. Jadi jangan sampai nanti ibu begitu mati, kok gak ada yang ngasih tahu? Pret. Ubah itu, bererot. Itu bapakmu meninggal, gak jadi peringatan. Bahkan peringatan yang paling besar ada dua, Al-Quran dan hadis. Sunnah. Itu adalah sebaik-baik peringatan. Baik. Yang ketujuh, penting kita merenungkan umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cuma sampai berapa bu? 60 atau sampai 70? Belum tentu juga sampai kan. Maaf ya, sekarang anak muda aja. Dulu penyakit diabetes usia berapa? Dulu penyakit diabetes bocah dapat diabetes. Sekarang anak kecil aja udah kena diabetes. Ginjal, dulu orang bicara ginjal, cuci darah, umur berapa? 50-an, sekarang banyak anak-anak muda. Maka renungkanlah umur umat Nabi Muhammad, jarang ada yang melampaui 70 tahun ke atas. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Ibu udah berapa bu? Yang duduk di sana? Hah? 74. Insya Allah bu, lahir saya 74. Ibu udah 74, alhamdulillah. Sebelahnya
Sama. 73, 63. Alhamdulillah. Ibu yang duduk 65. Ibu, alhamdulillah. Ibu 75. Paling sono paling 80 70-an ya. Masya Allah. Tapi masih kajian. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kemudian yang ke-8, renungkan orang yang paling baik Anda. Ingat Bu, sebaik-baik manusia kata Nabi adalah apa Bu? Yang panjang umurnya dan baik amalannya. Mudah-mudahan yang panjang umurnya tambah baik amalannya. Makanya jangan lupa doa tadi, apa tadi? Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa akhir hayati ala taati wa ahsin amali wa firli. Nanti saya kasih admin ya, biar ibu-ibu ngapalin doa ini ya, biar panjang umur dalam ketaatan, biar diampuni dosanya dan ada perbaikan ya, diapalin ya. Kemudian sejelek-jeleknya manusia apa? Yang panjang umurnya dan jelek amal. Sampai orang ngedoain, kapan sih dia mati tuh? Jelek banget. Saya pernah ketemu sama ibu-ibu yang berdoa sama Pak Ustadz, ibu saya kenapa ya kagak mati-mati? Astagfirullah. Kenapa? Ibunya bukan bawel, fitnah sana, fitnah sini, jelekin anaknya dan lain sebagainya. Ya, nauzubillah. Di usia tua malah didoain mati sama orang. Kemudian yang selanjutnya, poin 9, larangan meminta kematian. Nggak boleh orang minta mati. Bukan, minta mati. Kalau ngebunuh kan dosa. Ini mah bunuh diri, ya. Atau minta mati kan ada ibu-ibu, ya Allah matiin saya tidak, gitu. Ya, karena mungkin sakit, karena mungkin udah terlalu capek, nggak boleh. Kalaupun mau, doanya begini, ya. Janganlah salah seorang dari kalian menginginkan kematian karena penderitaan yang menimpanya. Jika mau tidak mau harus berbuat, hendaklah mengucapkan, ada nggak Bu? Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang hidup lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian lebih baik bagiku. Nah itu kalau mau tuh. Ya Allah, kalau memang hidup baik buatku, panjangkan usiaku. Tapi kalau memang kematian baik buatku, maka wafatkanlah. Ibu malah berdoa begini buat mertua. Gak boleh. Ya, mertua lagi sakit didoain. Ya Allah, kalau memang dia mati bagus buat dia, ya matiin aja. Tapi kalau memang dia memang hidup, ya matiin juga. Ya, nggak boleh gitu Bu. Ya, jadi ini berdoa boleh begini doanya. Yang nggak boleh apa tadi? Minta mati. Nggak boleh minta mati. Karena kita dipanjangkan umurnya ini ada kesempatan untuk beramal, apalagi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ke-10, mohon dipanjangkan umur. Boleh nih Bu. Nah doanya kan tadi saya ajar itu. Ya. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa adil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa gfirli. Ya. Jadi boleh Bu minta panjang umur. Walaupun umur adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kan Ibu disuruh silaturahim, betul? Silaturahim itu ngapain? Nambah umur, nambah rizki. Maka ulama berbeda pendapat. Apa bisa orang nambah umur Pak Ustaz?
bisa jadi nambah umur, bisa jadi bukan nambah tapi berkah umurnya. Yang penting kerjain aja apa yang disuruh. Ya, kalau nambah angkanya alhamdulillah. Tapi kalau nggak nambah angkanya, yang penting berkah. Terakhir, ini salah satu doa yang bagus ibu baca supaya dihindari dari apa? Kepikunan. Yuk kita baca, ya. Nah ini doanya terbalik-balik ini bu. Ya Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal ajzi wal harami. Nah ini doanya terbalik-balik ya di situ ya. Ya, coba nanti saya cari. Yang biasanya benar nggak di situ? Benar nggak, Bu? Artinya wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, dari terus apa? Pikun. Maka mudah-mudahan ibu nggak pikun ya, biar bisa terus kajian, ya. Kalau biar bisa terus baca Al-Quran, ya, biar bisa terus ibadah, ya. Kalau pikun, tentunya tetap ada keistimewaan. Kalau orang pikun, apa keistimewaan bu? Dia tetap dapat pahalanya walaupun tidak mengerjakannya, karena sudah apa tadi? Pikun, ya. Tapi yang susah, ya memang pikun itu ya kita tidak harapkan. Tapi mudah-mudahan nggak pada pikun ya. Maka salah satu cara supaya nggak pikun ya baca Al-Quran. Tapi inilah 11 tambahan dari 6 agenda yang sudah Allah berikan di dalam Al-Quran tadi. Ini usia 40 tahun. Semoga 11 ini adalah cara jalan-jalan yang agar kita bisa fokus di dalam beramal saleh. Baik. Nanya, ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah, kita masuk sesi pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan yang pertama lalu dilanjut ke Ibu. Untuk pertanyaan kita silakan dikumpulkan ke panitia. Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Tidak ada, berarti dari Ibu. Nggak ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Ustaz, pada Allah orang tua saya kan sudah meninggal, terutama ibu saya. Dalam pendidikan selama hidup kami, jujur orang tua kami lebih mementingkan orang lain daripada anaknya sendiri, sehingga dibutuhkan dalam hati anak-anaknya. Ini saya tanyakan bagaimana saya bisa mendoakan orang tua untuk menutup luka hati dan supaya jiwa kita tenang. Bagi orang tua yang sudah wafat supaya tenang. Ya, tenang dan kita sendiri tenang. Oh. Ini ada luka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya begini sih Bu, kita nggak tahu apa yang terjadi buat orang tua kita. Tugas kita cuma mendoakan aja. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan buat orang yang meninggal. Satu, dengerin Bu. Satu, jalankan wasiatnya. Dua, lanjutkan ibadah-ibadahnya yang sesuai syariat. Jadi kalau ibu ibadah, misalnya bapak ibu rajin duha, ibu lanjutin karena nyontoh dia dapat pahalanya. Misalnya orang tuanya ngapain? Masa ibu bapaknya kagak baik apa? Berarti muslim apa bukan?
Muslim, ya. Misalnya sedekah ya, iya, ya. Tapi Islam, ya misalnya sedekah terusin dapat dia. Terus apalagi wakaf buat dia, ya sedekah atas nama dia dibolehkan. Apalagi Pak Ustadz, doa yang nggak boleh pernah berhenti. Apalagi pakai Ibrahim 41. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin. Terus apalagi Pak Ustadz, kalau orang tua punya pohon, diurus pohonnya. Karena pohon itu begitu berbuah, dimakan sama anaknya, dimakan oleh binatang, jadi pahala buat yang nanam. Jadi banyak ya yang bermanfaat untuk orang tua. Yang terpenting adalah tadi doa. Khususnya surat apa tadi? Ibrahim 41. Ya, itu cuma itu doang kita bisa lakukan. Ya, insya Allah. Sampai-sampai di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ada orang tua, dia dapat baju yang indah. Kenapa? Karena anaknya rajin baca Al-Quran. Ya, apalagi dia biayain ibu, ya nyekolahin ibu. Karena semua orang tua pasti pengen anaknya saleh. Ya, terus ada lagi. Tadi saya dapat kertas ya. Mana apa ya? Saya pernah umroh, namun belum haji dan belum daftar haji. Usia saya 32 tahun. Mana yang lebih baik saya utamakan ketika saya ada rezeki, umroh lagi atau daftar DP haji dulu? Kan umrohnya mudah yang pertama, berarti itu umroh wajib. Ya, kalau saya mah, kalau memang ada duit, ya daftar haji, terus berangkat umroh lagi. Kenapa? Karena orang di sana nanti dia bisa minta supaya dapat minta rezeki lagi dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau ini pertanyaan, yang penting dia udah umroh pertama kali. Lalu sekarang duitnya cuma ada segitu Pak Ustadz, lebih baik daftar haji atau daftar umroh lagi. Ya semoga punya dua-duanya. Bisa daftar haji, bisa berangkat umroh juga. Karena salah satu kunci rezeki adalah melanjutkan haji dengan umroh atau umroh dengan haji. Tapi kalau saya boleh saran, kalau udah umroh, ya silakan sekarang daftar haji. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan itu jadi wasilah untuk dapat uang lagi untuk bisa berangkat umroh lagi. Umurnya masih 32, masya Allah ya. 32 tapi udah mau berangkat haji. Semoga Allah mudahkan. Ya. Ada lagi? Ya, Ibu, silakan. Mengenai barang siapa yang mengatakan menjadi buruk mendapatkan suatu yang itu perempuan. Ya kalau perempuan makruh ke kuburan untuk menguburkan. Tapi kalau ziarah boleh. Ya, jadi ini buat laki-laki. Mendingan begini Bu, Ibu suruh lakinya. Kan sama aja tuh. Musonono. Ya, karena orang yang nyuruh akan dapat pahala mandala ala khairin kafaini. Atau suruh anaknya anterin misalnya jenazah. Enggak bisa juga Pak Ustaz. Ibu lihat orang yang nanamin apa yang gali kuburan. Ibu kan suka bayar itu. Suka bayar. Bisa ibu ongkosin, saya yang bayar. Orang yang gali kuburan itu kan dia kayak ngasih tempat buat main sampai hari kiamat. Jadi kayak ngasih tempat tinggal yang galinya gitu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Cuman kalau ditanya itu buat laki apa perempuan, buat laki-laki. Karena ibu-ibu makruh untuk nganterin ke kuburan. Ibu hanya boleh apa? Ziarah. Ya. Terus baik. Sama-sama. Dah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita punya persiapan. Ingat ya, belajar tauhid yang benar ya. Tauhid yang benar, persiapkan yang paling baik itu tauhid yang benar. Sholat insya Allah udah pada rajin. Buat bapak-bapak, semangat terus untuk menuju masjid. Karena sholat di masjid itu pahalanya kayak haji, sholat sunnahnya kayak umroh. Dan terlalu banyaklah keutamaannya. Dan semoga Allah kasih kesempatan untuk bisa panjang umur dalam ketaatan. Maka dukung dengan doa, dukung dengan amal soleh, dan sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana bi asma'ina wa absarina quwwatina ma ahitana waj'al warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Itu doa Nabi buat para penuntut ilmu. Baru kita baca kifaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.